Lamaran. 2 minggu kemudian, aku mengantar Raihan untuk melamar Amira ke kediaman Gadia itu, bersama dengan keluarga Fandi dan teman-teman kantor Raihan. Aku dan Larissa datang dengan mobil kami, sementara yang lainnya datang dengan mobil masing-masing. Rumah Amira cukup besar walaupun hanya 1 lantai. Rumahnya juga terlihat nyaman dan sangat terawat. Aku dan Larissa turun dari mobil, mengikuti yang lain masuk ke dalam rumah Amira. Kami disambut hangat oleh keluarga Amira. Mereka sangat ramah, tak seperti yang aku duga sebelumnya. Larissa tampil sangat cantik malam ini. Dia mengenakan dress batik semata kaki, rambutnya yang panjang disanggul dan disematkan sebuah jepitan bunga di belakangnya. Aku terpesona pada istriku sendiri, yang di mataku selalu cantik dalam setiap momen. Larissa duduk di sampingku, sementara aku duduk di samping Raihan. Karena aku yang ditunjuk oleh Raihan sebagai pengganti orang tuanya. Tak berselang lama, Amira datang dengan mengenakan gamis berwarna pastel dan jilbab senada. Dia terlihat sangat anggun dan mempesona. Bahkan dari yang aku lihat, Raihan tampak tak dapat mengalihkan pandangan dari Amira. Ya, baguslah. Itu artinya Raihan memang pria dewasa yang normal. Obrolan demi obrolan dilakukan sebelum kami mengatakan inti dari kedatangan kami ke rumah keluarga Amira. Kami harus memberikan kesan yang bagus untuk pengenalan, agar keluarga Amira dapat menerima lamaran Raihan dengan mudah. Jangan sampai bujangku ini mendapat kendala dalam mengutarakan niat baiknya. Nak Raihan, apakah bekerja? Tanya ayahnya Amira. Alhamdulillah bekerja Om, saya bekerja di perusahaan kakak saya ini. Jawab Raihan dengan sopannya menunjuk padaku dengan ibu jari. Aku tersenyum pada ayahnya Amira. Kakak? Tanya ayahnya Amira terlihat heran. Pria itu menatap kami bergantian. Entah mungkin karena wajah kami yang berbeda atau apa. Sepertinya dia tak percaya kalau kami adik kakak. Hahaha, tentu saja. Karena kami memang bukan adik kakak sungguhan. Begini, perlu saya jelaskan lebih jauh. Nama saya Jason. Saya bukan kakak kandung dari Raihan. Saya hanya kakak angkatnya saja. Kebetulan Raihan sudah tidak memiliki orang tua. Maka saya menjadikan dia sebagai adik saya. Tuturku menjelaskan. Walah, pantas gak mirip? Saya kira memang benar adik kakak kandung. Ayahnya Amira baru paham. Mengapa kami berbeda? Jeti, Nak Raihan sudah tak memiliki orang tua. Tanya ayahnya Amira lagi. Benar, orang tua saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saya hidup berdua dengan adik saya awalnya. Tapi alhamdulillah kami bertemu dengan Kak Jason yang mau menjadikan kami sebagai anggota keluarganya. Beliau sangat menyayangi kami, bahkan mau menyekolahkan adik saya Leileh hingga lulus. Itulah sebabnya saya meminta beliau untuk menjadi pengganti orang tua saya. Tutur Raihan, memujiku. Ya Tuhan, aku tak sebaik itu Rey, kamu berlebihan sekali. Aku hanya melakukan apa yang wajib aku lakukan saat orang lain membutuhkan bantuanku. Aku merasa malu. Masya Allah, mulia sekali hati Anda. Tidak ragu-ragu untuk menolong sesama. Timpal ayahnya Amira padaku. Dipuji seperti itu, jelas saja aku tambah malu. Aku hanya menanggapinya dengan senyum, lalu menundukkan kepala. Larissa tiba-tiba menggenggam tanganku. Aku menoleh padanya. Kamu memang berhati mulia sayang ucapnya, dengan sunggingan senyum manis. Besh, aku merasa pipiku merona. Raihan memintaku untuk menyampaikan maksud kedatangan kami malam ini. Jujur saja, aku merasa sangat gugup, karena kau juga tahu sendiri bukan, kalau aku ini tidak pandai berkata-kata. Tapi, kalau aku tak melakukannya, Raihan akan sangat kecewa padaku, karena dia telah mempercayai aku untuk ini. Aku menghirup nafas dalam-dalam dari hidung dan membuangnya dari mulut. Bismillah, ucapku pelan. Aku menatap kedua orang tua Amira yang sudah siap menunggu apa yang akan aku katakan. Aku menyingkirkan rasa gugupku ini, demi Raihan. Begini, maksud kedatangan kami kemari itu bukan tanpa alasan, Pak. Kami datang ke sini dengan niat baik, yang semoga saja bisa diterima dengan baik pula. Adik saya Raihan ingin mengutarakan niat baiknya pada Amira. Putri Bapak, dia ingin menjadikan Amira sebagai istrinya, dan membangun sebuah mahligai rumah tangga yang bahagia. Apakah Bapak bersedia menerima pinangan dari kami? Aku langsung mengatakan intinya saja. Karena aku tak bisa banyak ngalor ngidul. Aku kaku kalau disuruh banyak bicara. Masya Allah,
Sungguh sebuah kehormatan bagi kami akan maksud dan niatan Nak Raihan pada putri kami ini. Namun, semua jawaban akan diberikan oleh Amira sendiri. Karena dialah yang akan menjalani hubungan. Bukan kami. Maka kami sepenuhnya menyerahkan semua itu pada yang bersangkutan. Ayahnya Amira menunjuk putrinya yang cantik itu. Aku dan Raihan paham. Dalam hal semacam ini, hanya perempuan yang akan dilamar saja yang berhak menjawab. Namun, perlu kalian ketahui, anak saya ini bukanlah seorang gadis, melainkan seorang janda kembang, yang diceraikan pada malam setelah pernikahan terjadi. Apakah Nak Raihan sudah mengetahui tentang itu? Ayahnya Amira menuturkan lagi, menjelaskan status putrinya itu. Saya sudah tahu Om, dan saya siap menerima status Amira. Baik itu perawan atau janda, saya ikhlas. Niat saya menikah hanya karena Allah. Jawab Raihan mantap. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Jarang sekali ada lelaki yang mau menikahi anak saya karena statusnya. Kebanyakan dari mereka mempermasalahkan status itu, hingga niat baik yang sudah mereka janjikan pun diingkari. Ayahnya Amira tampak sedih, karena setiap lelaki yang hendak menikahi Amira mundur akibat status jandanya. Amira menunduk malu. Mungkin dia merasa kalau dirinya sangat rendah karena statusnya. Meskipun anak saya ini janda, saya pastikan dia masih murni, karena Amira belum pernah disentuh sama sekali oleh mantan suaminya. Timpal ibunya Amira kemudian. Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Amira dan Aldo menikah setelah menjalani proses ta'aruf selama 1 bulan. Kemudian mereka melaksanakan lamaran 2 minggu setelahnya, lalu menikah. Di malam setelah pesta pernikahan usai, keduanya bertengkar, karena Aldo ketahuan selingkuh dengan teman Amira sendiri. Aldo bukannya meminta maaf, dia malah mentalak 3 Amira dan meninggalkannya pergi dengan gaun pengantin yang masih menempel di tubuh anak saya. Aldo itu pria brengsek. Saya menangis sejadi-jadinya saat tahu anak saya menjadi korban perselingkuhan. Saya menyesal telah menikahkan mereka. Ibunya Amira bercerita dengan linangan air mata. Anak perempuannya sangat malang, menjadi janda di malam pertama yang seharusnya jadi malam membahagiakan bagi setiap pasangan pengantin baru. Kulihat Amira juga terisak. Kepalanya menunduk, sesekali tangannya akan menyeka air mata yang jatuh. Malangnya nasibmu Amira. Mengapa ada lelaki sejahat itu? Raihan menatap Amira yang seolah mengingat kembali masa lalunya yang menyakitkan. Aku yakin saat ini Raihan ingin memeluknya dan menyeka air matanya jika bisa. Raihan pria berhati lembut. Hatinya pasti sangat sedih melihat kekasihnya bersedih. Ayahnya Amira menenangkan sang istri yang tampak masih trauma dengan kejadian yang menimpa putrinya dulu. Apa yang diceritakan istri saya benar adanya. Amira belum pernah disentuh oleh mantan suaminya. Kami dapat memastikan kalau Amira masih murni. Dan fakta ini hanya kami ceritakan pada pria-pria yang serius padanya. Sebab saya tidak mau jika pria hanya menginginkan itu, lalu mencampakkan anak saya setelahnya. Ayahnya Amira mengaminkan cerita istrinya. Aku dan Raihan mangut-mangut paham. Kami sebenarnya tak mempermasalahkan tentang itu. Tapi mendengar ceritanya langsung, aku dapat menyimpulkan kalau Amira masih virgin alias perawan, belum diicip-icip. Beruntung sekali Raihan. Hehehe. Bagaimana? Kami sudah membeberkan kebenaran tentang status anak kami, dan juga kisah sedihnya. Apakah kalian akan tetap melanjutkan niat kalian padanya? Tanya ayahnya Amira. Tentu, sejak awal saya gak pernah peduli dengan status Amira ini. Saya mencintai Amira karena Allah. Saya siap menerima kurang atau lebihnya Amira dengan ikhlas. Jawab Raihan sangat yakin. Masya Allah, Alhamdulillah. Ucap ayah dan ibu Amira. Mereka tampak sangat bahagia saat mendengar jawaban Raihan tadi yang tanpa keraguan sama sekali. Ayahnya Amira menyentuh tangan Amira, meminta Amira untuk memberikan jawaban pasti pada kami. Tetapi, Amira tak menjawab. Dia hanya menganggukkan kepala dan tersenyum sebagai jawaban. Amira setuju untuk menerima pinangan dari Nak Raihan, ucap ayahnya Amira, menyampaikan jawaban dari putrinya tadi. Alhamdulillah, ucap kami semua selaku pengantar calon pengantin pria. Kami senang karena lamaran Raihan diterima. Inilah yang kami harapkan sebelum pergi. Usai lamaran, Raihan dan Amira bertukar cincin. Ratna sengaja langsung mengikat Amira dengan cincin emas sebagai tanda bahwa Amira sudah akan jadi miliknya. Mereka bertunangan malam itu juga. Kami hanya tinggal merencanakan tentang pernikahan mereka ke depannya. Suasana harum memenuhi ruangan itu.
Amira menangis bahagia memeluk kedua orang tuanya. Akhirnya penantian panjang sebagai janda akan segera berakhir. Amira telah menemukan pria yang tepat untuknya. Raihan berbalik padaku dan memelukku. Kakak, makasih banyak, ucapnya. Raihan menangis di pelukanku. Sama-sama, Rei. Saya ikut bahagia untuk kamu. Semoga hubungan yang akan kalian jalin nanti bisa berjalan mulus dan selalu harmonis. Aku menuturkan doa terbaik untuknya. Aku terharu, hingga kurasakan air mataku luruh begitu saja. Kau bahagia untuk Raihan? Sama seperti kebahagiaanku saat Leyle dan Fandi menikah, aku merasa telah melepaskan dua adik kesayanganku untuk menjalani kehidupan yang baru. Leyle datang padaku, lalu memelukku juga. Aku terharu. Mereka begitu sayang padaku, hingga menganggapku sebagai pengganti orang tuanya. Leyle, Raihan, saya mendoakan kebahagiaan untuk kalian. Jalanilah kehidupan yang bahagia bersama pasangan yang kalian cintai. Saya sangat menyayangi kalian, bukan sebagai adik angkat, melainkan sebagai adik dan anak kandung bagi saya. Ungkapku tulus. Aku tak kuasa menahan air mata ini. Aku menangis. Makasih banyak kakak, ucap keduanya. Aku memeluk dua anak manusia yang berhati mulia ini. Berawal dari Larissa yang kabur dan ditolong oleh mereka. Dan kini kami menjalin hubungan yang sangat baik sebagai keluarga. Sungguh, tak ada yang lebih indah daripada memiliki saudara. Setelah suasana haru berlalu, keluarga Amira menjamu kami dengan makan malam. Rumahnya menjadi sangat ramai, gelak tawa terdengar memeriahkan acara syukuran lamaran Amira dan Raihan. Kami juga sudah merencanakan tentang pernikahan yang akan digelar dalam 1 bulan ke depan, untuk mempercepat halalnya Amira dan Raihan. Kedua belah pihak setuju. Aku hanya menurut saja. Jika memang Raihan inginnya menikah lebih cepat, aku rasa itu lebih baik. Sepulang dari rumah Amira, aku dan Larissa masuk ke kamar kami. Secara bersamaan kami menjatuhkan bobot kami di atas kasur dan berbaring bersama. Gak nyangka ya, sekarang Kak Raihan udah mau nikah aja, ucap Larissa. Kamu cemburu? Tanyaku iseng. Larissa menoleh padaku. Cemburu? Cemburu kenapa? Tanyanya dengan kening mengkerut. Dulu kamu bilang suka sama dia waktu aku ajak pulang. Berarti sekarang kamu cemburu dong kalau Ray akan menikah. Candaku. Ih, kok bahas itu sih? Aku gak ada rasa sama Kak Raihan. Dulu kan aku juga bilang aku gak serius. Larissa cemberut. Hahaha. Aku tertawa. Tapi aku juga gak nyangka loh Raihan akhirnya akan menikah. Rasanya baru kemarin dia kuliah dan polos. Sekarang udah punya calon istri aja. Aku menimpali. Aku memang belum percaya kalau Raihanku akan segera menikah. Karena Raihan bukan tipe orang yang suka memamerkan hubungan dengan siapapun pada publik. Sulit dipercaya sih. Pemuda pendiam sepertinya berani melamar Amira yang hanya dikenal beberapa bulan lalu. Tapi jujur saja, aku bahagia untuknya. Sayang, ucap Larissa. Aku menoleh padanya. Kalau Kak Amira diceraikan di malam pertama, bukannya itu berarti Kak Amira masih perawan ya? Tanya Larissa. Ya kemungkinan terbesar sih gitu. Tapi kan gak tahu sebelum bertengkar mungkin diicip dulu. Jawabku seenaknya. Hish, gak mungkin lah. Kan mamanya Kak Amira bilang kalau waktu itu Kak Amira masih lengkap dengan gaun pengantin. Masa iya kayak gituan pakai gaun pengantin sih? Kan ribet. Larissa tidak senang dengan jawabanku yang asal. Halah, kayak begituan kan bebas. Mau pakai gaun ataupun enggak. Kalau udah mau masuk ya masuk aja. Jawabku makin mengada-ada. Larissa bangun dan melotot padaku. Kamu otaknya mesum terus ya? Heran deh. Nyebelin banget kalau ngobrol sama aku jawabannya selalu asal-asalan. Larissa mengomeli aku. Lah, kan memang nyatanya begitu kok. Misal nih aku kalau udah pengen. Junior udah bangun tegap berdiri. Aku bisa serang kamu kapan aja. Aku gak peduli mesti kamu pakai baju atau mukena. Hehehe. Aku mengibaratkannya dengan kami. Hish. Nyebelin. Kalau aku tanya serius jawabnya jangan kayak gitu. Dasar mesum. Larissa kesal padaku. Laku memukuliku dengan tasnya. Au, sah. Jangan dipukuli dong. Kan jawabanku gak salah. Aku menutup wajah dan kepalaku dengan tangan. Agar pukulan tas darinya tak menodai wajah tampanku ini. Hahaha. Bodoh amat. Siapa suruh jawabannya mesum terus? Teriak Larissa, mengencangkan pukulan tasnya pada tubuhku.
Au! Teriakku. Larissa masih belum puas memukuliku. Aku segera bangun dan lari dari kamar untuk menjauh darinya. Larissa mengejarku. Dia tak puas juga memukuliku, malah mengejarku hingga ke ruang tamu. Aku menjatuhkan Larissa ke sofa, lalu menindihnya. Dua mata besarnya menatap padaku. Bola matanya mengikuti setiap gerak bola mataku. Sah, minggu depan kan libur panjang. Kita jadiin pergi ke Inggris yuk. Ajakku. Serius? Tanyanya. Aku mengangguk. Larissa langsung bangun dan duduk. Seriusan kita bakal ke Inggris? Tanyanya lagi dengan mata berbinar. Seriusan? Kan udah lama banget kita pengen ke sana. Tapi belum terwujud juga. Aku takutnya kalau dinanti-nanti lagi, kita malah gak akan pernah ke sana. Karena nanti kandungan kamu membesar, terus kamu akan melahirkan. Tuturku. Aku mau banget. Jawabnya antusias. Iya, kita pergian nanti. Kita harus bikin paspor buat kamu dulu. Jawabku. Oke sayang. Makasih. Larissa dengan riang gembira memelukku. Dia tampak sangat bahagia dengan rencanaku itu. Tak ada yang aku harapkan selain kebahagiaan kamu, Sah. Senyummu, tawamu. Hanya itu yang selalu membuatku ingin melakukan segalanya.